Nah, kan sudah balik lagi. Sebentar saja kita break karena di sini saya akan menantang Nika ya, pastinya dengan salah satu modelnya Salasa. Syalasha. Ya, jangan salah sebut nama ya. Syalasa. Dia akan di make upin dan akan saya kasih waktu sekitar 30 menit ya Nik ya. Oke. Berarti kalau sekarang pas tepat berarti langsung saja kamu Nggak mulai bisa make up. dinego. Nggak bisa dinego Nggak ya. bisa dinego. Nah, langsung saja ini Sobat Selai, mungkin juga untuk Sobat Selai yang ada di rumah ini juga waktunya Sobat Selai untuk belajar make up cepat ya. Yang pastinya meskipun cepat tapi hasilnya maksimal. Betul, Oke. betul. Nah, untuk awal ini nih, saya ingin tahu dulu. Untuk awal, setiap orang kalau mau make up itu apa yang harus dilakukan? Dipastikan kulitnya lembab dulu. Oke, Jadi lembab dulu. kita semprot pakai air surga. Air surga. Ini Tutup matanya. air surga lah ya Sobat Selai ya. Karena nggak boleh sebut merek Merek. kan ya. Iya. Mereknya apa sih? Aku boleh lihat dong? Nggak boleh. boleh nanti di belakang ya. Emang pingin tahu sih ini. Oke. Oh, yang baik, itu. terbaik. Iya, terbaik. Nice. Oke, lanjut. Oke. Setelah dikasih kelembapan dari surga harus kering ya. Harus kering. Setidaknya. Pakai kipas angin. Oke. Ini tujuannya untuk menggunakan itu hanya memang sekedar lembab saja. Lembab biar seger, biar nempel juga untuk founding. Kalau seandainya contoh orang terburu-buru kan rata-rata mungkin menggunakan seperti itu sangat ribet sekali. Yeah. Biasanya diatasi dengan apa Nikah? Serum kah atau bisa langsung serum ya? yang ada di rumah aja, maksudnya Oke. ya punya apa di rumah ya itu dipakai gitu. Oke. Nggak jadi masalah kalau untuk awal saja ya. Betul. Nah, untuk base-nya setelah dikasih air surga. Air surga, terus kita kasih base. Oke. Base foundation. Base foundation. Nah, ini base foundation kalau seandainya nih untuk teman-teman yang di rumah yang memang masih dalam tanda kutip mungkin untuk membeli produk yang sedikit mahal itu lumayan harus ngumpulin duit dulu. Seandainya nggak pakai base foundation sendiri, apakah masih aman nih Kak? Masih Masih aman kalau ya? untuk make up sebentar ya, maksudnya untuk ke kondangan kan cuma berapa jam gitu, meskipun tanpa base sebenarnya nggak masalah sih. Oke. Kalau base kan memang biar foundation itu juga bagus kayak gitu. Yang pastinya bukan base Bagong loh ya Sobat Selai ya, nggak baik kalau pakai base Bagong. Iya, jangan. Puspa Indah, nggak baik. Iya. Ini base foundation awal dulu diratakan. Nah, setelah diratakan setidaknya sudah pas, itu baru akan diaplikasikan foundation. Ya. Oke, ini foundationnya sudah diracik ya? Sudah diracik. Racikan Manjakani ya Sobat Selai ini, jangan salah. bukan racikan Manjakani. Nah, Racikan rahasia. racikan rahasia. Racikan Karena rahasia. saya yakin setiap orang mau masak pun, mau make up pun, pasti akan ada racikan-racikan tertentu gitu Betul. kan, asli dari tangan sendiri. Oke, kita masuk di foundation ya. Foundation, oke. Jangan lupa spons Oke. yang bersih. Spons yang Apalagi bersih. saya sebagai MUA harus apa-apa itu harus kalau untuk bedak biasanya saya sekali pakai langsung buang. Oke. Karena kalau yang Sultan ini ya. Sultan. Gak Makanya apa-apa. jangan nawar Iya kalau baik make up Ibu, ya. baik. Lanjut. Kita masuk kalau Sobat Selai di rumah nggak punya foundation bisa Oke. diganti sama cushion. Oh, sama cushion. Yang intinya jangan pakai bedak Jawa lo ya, yang Iya. buat jaranan itu loh Sobat Selai. Nanti putih gitu jadinya. Nah, ini diaplikasikan foundation. Tadi base-nya, setelah itu foundation. Foundation pun itu juga banyak warnanya ya Nika ya. Iya. Dari yang mulai hitam banget sampai putih banget ada gitu. Pemilihan foundation sendiri juga harus jeli. Kalau misalnya kulitnya hitam, jangan sampai kelihatan abu-abu kayak gitu. itu benar. Kalau Nika sendiri ngelihat kulitnya Syalasa. Ini gimana karakternya Nika? Karakternya Dari kulitnya dulu. Dia sawo matang sih, agak kering. Oke. Untuk warnanya sendiri sawo matang. Sawo matang. Cuman kalau dari segi ini postur proporsional, apakah Salasa ini tidak terlalu rumit mungkin untuk membentuk wajahnya kalau mungkin make up agar kelihatan lebih flawless atau lebih keren gitu, lebih cantik? Enggak.
Dia Enggak. gampang, cenderung Gampang. lebih gampang. Karena apakah tekstur tulang hidungnya yang menjulang tinggi? Iya, yang kayak Arab Iya. ini katanya. Enggak ya, jadi ini mudah sekali Sobat Selai. Nah ini pengaplikasian mungkin untuk Sobat Selai yang ada di rumah yang memang biasanya make up tapi nggak ngerti, itu boleh lihat ke kita gitu ya Sobat Selai. Ini salah satu model yang di make upin sama Nika Makeup Studio yang kita tantang hanya 30 menit saja apakah dia jadi, karena sudah jalan 5 menit ceritanya ini. Aduh. Nggak bisa ditambah ya? Nggak boleh ditambah ya? Boleh lah, tambah-tambah 1 menit lah nanti. 1 menit aja. Nah, ini memang harus benar-benar rata gitu ya. Iya. Karena ini Nika yang perlu saya tanyakan. Banyak kan mungkin kalau di acara hajatan saya tahu ada beberapa terima tamu yang katakanlah dia sudah on mulai jam 7, acaranya jam 10, selesainya jam 3 sore gitu ya. Tapi di jam 11 gitu di ininya apa senyumnya ini sudah retak itu kenapa itu Nika? Karena itu nggak pakai formalin. Baiklah. Jadi Sobat Selai, make up itu juga perlu menggunakan namanya formalin C itu namanya ya. Jadi makanya kenapa sebenarnya itu bukan di brandnya, tapi di skill. Oke. Gimana kita mengasah skill supaya make up itu tetap halus, tetap muka seperti kaca kayak gitu kan. Berarti garis besarnya adalah seorang MUA itu harus memahami karakter dari setiap brand ya. Betul. Seperti itu ya, benar ya berarti ya. Jadi itu tadi Sobat Selai bukan perkara masalah brand tapi memang masalah skill yang perlu diperhatikan dalam bermake up. Nah, ini step 2-nya sudah tadi yang pertama adalah base foundation, kedua foundationnya sesuai warna kulit dari Syalasa ya. Syalalalala ya di sini. Baik. Nah, kalau dari karakter muka Syalasa sendiri, Nika, yang perlu disempurnakan apa, Nika? Dia ini kan kurus banget, jadi gimana bisa terlihat lebih fresh, biar nggak kelihatan, kan biasa kalau orang kurus kelihatan kurang fresh kan. Jadi ini gimana di make up supaya kelihatan fresh. Tapi kalau dari kelebihannya yang pasti hidungnya ya. Hidungnya. Kamu operasi di mana sih, Operasi Mbak? Korea Kok dia. Pingin saya operasi Jelas ini di Korea, cuma dia nggak ngaku kayaknya. Nggak apa-apa, sudah nanti catat nomor teleponku karena aku ingin memperbaiki hidungku loh, terus terang pingin operasi. Berapa juta? Lihatnya itu. Nah, foundationnya sudah Sobat Selai, foundationnya sudah, base-nya sudah. Nah, ini calon pengantin Sobat Selai yang melihat trial Nika make up ya. Calon pengantin sudah ke foundation, harus kemana lagi nih Kak sekarang? Kita masuk ke kontur. Oke, ke kontur. Nah, ini kontur ini gunanya untuk apa? Nah, kalau misalnya dia kan biar pipinya agak mengembang, tulang pipinya kelihatan gitu ya. Betul. Bisa pakai kontur. Kalau orang mukanya apa? Kelihatan cabi, bisa ditirusin pakai ini, nggak usah pakai tarik benang sakit ya. Sakit, baik. Berarti intinya adalah the power of make up ini ceritanya ya. Nah, tipsnya untuk teman-teman yang katakanlah pipinya itu sedikit cabi, hal yang harus dilakukan adalah saat pemakaian kontur. Pakai konturnya bisa di tengah-tengah antara rahang, rahang yang atas ini, pas di sini. Oh, sini berarti ya? Iya. Sini? Iya. Oke, jadi bisa lurus sama ini tandanya. Gitu, biar kayak joker gitu ya ceritanya. Betul, ya. Oke, itu salah satu tips pertama Sobat Selai saat menggunakan kontur. Syalasa lagi di kontur ceritanya ini Sobat Selai ya. Kita lihat, tetap ya dengan jari-jari manja harus dilakukan agar kelihatan maksimal. Oke, jadi untuk Sobat Selai semuanya yang mungkin mau punya hajatan atau mungkin mau menemui mantan, jangan kelihatan jelek. No. Itu pesan saya, no ya, harus kelihatan flawless dan cantik. Biar mantan itu sakit hati gitu, ngapain? Nyesel. Iyalah. Lebih tepatnya nyesel. Iyalah. Oke, sudah dikontur seperti ini. Waktu sudah berjalan 10 menit nih Kak. Aku seneng banget kalau kebingung ini. Jadi nggak ya? Nanti jadi. Jadi nggak ya? Oke. Jadi nggak ya? Karena waktu kita nanti sampai jam 5 lebih 10 menit, tenang aja, masih ada waktu.
Oke, ini yang ketiga ya, step yang ketiga ya Sobat Selai ya. Kalau tadi saya kemana ini? Ke Pak Adi ya. Ketiga, ini step ketiga. Yang pertama tadi base dari foundation. Oh ya, step 4 ya berarti ya Nika ya. Yang pertama adalah itu ngasih air surga biar lembab. Terus kedua adalah ngasih base foundation. Ketiga foundationnya, dan keempat yang sekarang adalah contour. Nah sekarang ke step kelima. Ini apa? Namanya cream blush. Cream blush on. Cream blush on. Betul. Itu gunanya untuk apa Nika? Jadi biar awet. Meskipun kalau kita pakai blush on yang luar aja kan biasanya kena keringat apa udah hilang gitu. Tapi kalau pakai ini manja. Manja ya. Manjalita. Baik. Oke. Itu di sana Mbak. Iya, oke. Mbaknya cantik. Syalasa sudah ada di di poin kelima. Iya, saya takut sebut nama, salah nama gitu. Syalasa, betul ya? Iya, betul. Betul. Ngaglik Abdul Kani. Gang 2. Gang 2. Ini Syalasa sudah. Ini base cream blush. Oke, ini gunanya adalah untuk biar pipinya merona gitu ya. Kalau pakai blush on yang biasa-biasa kan pasti akan langsung hilang kalau kena keringat gitu. Selamat datang Mbak. Pinter Mbak. Nomor berapa Mbak? Nomor 4 guys. Oke, sudah masuk. Oke, kita masuk. Lo silakan masuk, Mbak, kerja kok. Pakai berdiri saja. Sama saya sahabat tuh. Ini Syalasa, kamu sahabat tuh. Baik, sahabat tuh. Slideshow ya, mohon maaf ya, karena saya tuh kalau dandan tuh bisa sehari semalam gitu. Ini nggak ada ceritanya sehari semalam. Nah, jadi harus diperhatikan betul. Harus make up. Betul. Kamu nggak bilang sih kalau buat tukang make up kan tahu kita nggak usah dandan sendiri gitu loh. Kamu sahabat tuh. Sabtu legi itu. Sahabat tuh saya. Iman, ini step keberapa ini? Ke-6 ya, kasih bedak tabur. Pak, aku mau tanya dong, biar boleh. foundation tuh nggak cracky gitu tuh sebenarnya ada tekniknya atau memang betul ada teknik sendiri. Jadi itu pun harus melalui proses yang panjang ya, maksudnya dicoba sampai gimana sih nggak itu. Jadi kamu tuh jangan pelit. Biasanya tuh kan sebelum kita ngaplikasiin bedak gitu ya, dia tuh udah ada garis-garis di bawah mata, itu pasti gitu. Sebenarnya ada produk sendiri untuk menghaluskan, misalnya di sini ada garis di bawah mata kan terutama. Nah, rumpi Rumah Selai hari ini ya guys. Ini kan halus cucok gitu ya. Iyalah, Syalasa. Jangan salah, Mbak. Syalasa. Kamu cuma ada. Saya sahabat tuh. Nah ini sudah ada di step dikasih bedak tabur gitu. Oke, tentunya 2 menit lagi kita bakal break ya. Masih ada waktu 2 menit lagi Nika untuk break. Tapi kalau nanti break tetap aja dilanjut untuk make upnya gitu, nggak perlu khawatir gitu. Produk juga berpengaruh ya, maksudnya? Enggak. Kalau kata Nika, gitu, Nika tadi enggak. Brand itu ya ada pengaruhnya tapi tidak semuanya. Penunjang hanya berapa persen. Yang penting ya untuk hidup hedon aja Put. Kamu pakai bedak apa sih Mbak? Kayak gitu. Aku kemarin ya habis nganterin teman aku gitu ya beli make up tuh. Nganterin teman aku beli make up dari A sampai Z, bannya tuh sampai yang speechless kan? Akunya yang biasa gitu, dia Mbak ini kalau bedak ini kegelapan Hey, kamu tahu sendiri kan Mbak, kemarin aku salah beli bedak akhirnya kelihatan abu-abu kan? Abu-abu monyet. Abu-abu monyet. Iya, makanya saya kemarin nggak mau salah lagi. Cucok kan rambutku, cucok. Rambut aku cucok. Padi, tolong lihat Sobat Selai, ini rambutku baru. Ini namanya adalah hijau-hijau manjakani. Hijau manjakani. Coba lihat. Kok hijau manjakani? Hijau ini rambut terbaru 2020, nggak ada presenter ATV rambutnya seperti saya. Gak ada. Ini di step keberapa ini, Nik?
Ini ketujuh. Ketujuh kita ya? Masuk di kontur luar. Kontur luar. Oh, berarti kalau mau hasilnya halus tuh harus ngedempul gitu nggak sih banyak, atau memang malah harus tipis-tipis aja biar nggak cracky tipis-tipis gitu? aja, ngapain? Tipis-tipis aja. Tebel-tebel hanya untuk makeup wedding saya. Oke. Yang bener tuh diginiin apa di tepok-tepok? Untuk fondi. Kalau untuk fondi aku tadi kan tepuk-tepuk ya. Kalau geser hasilnya jelek. Oh gitu. Jadi kalau pakai foundation itu tepok-tepok. Jadi aku tepok-tepok. Nggak mau. Mbak, gatel tanganku. Di Instagram tuh ya lagi viral gitu. Di Instagram tuh lagi viral, katanya biar foundationnya tuh bertahan lama dan nggak cracky di wajah, itu caranya dibakar dulu. Apanya, Put? Emang iya? Apanya yang dibakar? Iya, ada ya begitu ya? Ada, itu biasanya dibakar dulu. complexion yang memang dari beberapa, misalnya kayak foundation cair, foundation cream, itu di panasin dulu. Di palet baru dibakar. Kalau aku di sini kan cuma dikasih waktu sebentar, ya udah nggak usah dibakar-bakar, sulapan aja gitu. biar lebih lengket gitu atau gimana? Jadi kan biasanya beberapa produk itu ada yang bisa langsung menyatu, bisa enggak. Jadi istilahnya tuh kalau dibakar pun itu paling kayak ganti di pabrik lah, misalnya kayak kalau menurut aku biasanya yang dibakar itu, Put. Jadi kalau foundation yang sudah lama kan ngerak. Nah, untuk mengeluarkan agar biar itu cair lagi, gitu leleh lagi harus dibakar. Tapi aku gitu. sendiri nggak pakai teknik itu. Tapi kalau teknik itu mungkin digunakan oleh orang-orang tertentu kali ya, gitu. Tapi kalau di sini rata-rata masih belum gitu, Sobat Selai. Tapi kalau mau dicoba nggak apa-apa, yang penting jangan bakar beauty case-nya ya, karena itu mehong sekali. Ini beauty case istimewa loh, warnanya ungu favoritku loh, Put. Spesial dibawakan Nika Makeup Studio. Iya, untuk aku. Untuk aku. Untuk kamu. Kita break sejenak saja ya, Sobat Selai ya. Karena setelah break kita akan tahu final touch-nya dari Nika Makeup Studio. Jangan kemana-mana, tetap di Selai Show. Santai ngopi bareng kita berempat.